Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rizky Pikata hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi pada kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan tips bagaimana bisa sukses ternak entok pembesaran ya skala rumahan. Jadi banyak sekali rekan-rekan kita yang sempat singgah di video saya sebelumnya kemudian mempertanyakan tentang hal ini ya teman-teman. Banyak sekali sahabat-sahabat yang melakukan aktivitas atau kegiatan ternak entok di rumah ternyata dan mereka mengalami kerugian ya. Jadi saya juga kurang paham dari unsur mana, dari segi mana mereka bisa mengalami kerugian. Mungkin dari segi atau faktor pakan yang mereka berikan, atau mungkin dari segi perawatan, dan mungkin juga dari faktor pemasaran. Jadi kali ini saya hanya akan memberikan tips supaya bisa sukses dan berhasil ternak entok sistem pembesaran skala rumahan ya teman-teman. Nah jadi cara saya untuk sukses dan berhasil di dalam usaha ternak entok terutama sistem pembesaran skala rumahan ya, ada 3 langkah yang selama ini saya lakukan. Penggunaan pakan dan pengaturan pakannya teman-teman ya, itu yang pertama. Jadi perlu teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa penggunaan pakan itu juga sangat mempengaruhi untuk sukses tidaknya di dalam usaha ternak entok ya. Jadi kalau pembesaran ya, karena sistem pembesaran ini kebanyakan kita ambil bibitnya dari DOD ya, seperti ini, masih kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk pemberian pakan pur atau pelet atau pakan pabrikan ini saya hanya membatasi mereka dengan usia 1 bulan. Jadi setelah 1 bulan saya tidak pernah menggunakan pakan pabrikan lagi ya teman-teman. Nah itu yang pertama, penggunaan pakan. Jadi cukup dengan waktu 1 bulan kita menggunakan pakan pabrikan. Ingat-ingat ya teman-teman. Dan kemudian untuk yang kedua adalah perawatan. Jadi teman-teman dan sahabat semua, jadi merawat entok ini bukanlah hal yang sulit, tapi juga bukan hal yang kita anggap mudah ya teman-teman. Karena sifatnya yang namanya makhluk bernyawa dan hidup itu tentu saja penuh dengan misteri ya. Kadang kita tidak tahu ya penyakit-penyakit apa yang bisa masuk ke kandang entok kita, yang tahu-tahu nanti bisa saja terjadi kematian ya. Dan tentu saja dengan hal-hal yang seperti itu kita perlu perawatan yang maksimal. Jadi angka yang kedua adalah perawatan ya. Cara mengatasi atau cara merawat entok yang sudah kita liarkan seperti ini, sudah kita turunkan dari kandang box seperti ini ya, tentu saja dengan perawatan yang maksimal ya teman-teman. Salah satunya dari segi air kita juga tetap harus berikan secara full ya, jangan sampai nanti kekurangan air. Dari segi pakannya juga harus rutin ya, secara disiplin. Itulah cara saya untuk sukses di dalam usaha ternak entok sistem pembesaran. Dan kemudian langkah yang ketiga ya teman-teman. Jadi langkah yang ketiga adalah pemasaran. Jadi pemasaran ini sebagai ujung tombak dari segala usaha yang kita lakukan ya, apalagi dalam hal ini adalah usaha beternak ya, yang sifatnya dalam beternak itu pasti ada yang namanya masa panen. Dan kemudian masa panen itulah yang menentukan untung ruginya seorang pengusaha ternak ya teman-teman. Jadi kita harus punya terlebih dahulu, sudah tahu terlebih dahulu ya kemana akan kita jual hasil ternak entok kita. Nah mengenai cara mudah atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemasaran atau untuk mempermudah kita menjual hasil ternak entok kita, di channel ini sudah ada. Silahkan diklik saja ya teman-teman, supaya nanti teman-teman bisa menambah wawasan, setidaknya terinspirasi dengan apa-apa saja yang sudah saya suguhkan ya di channel ini. Jadi itulah 3 langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa sukses di dalam usaha ternak entok sistem pembesaran skala rumahan ya teman-teman. Nah jadi sekali lagi saya tekankan ya, untuk menggunakan pakan jenis pabrikan ini hanya di usia 1 bulan saja kalau memang kita mau untung ya teman-teman. Jadi di usia 1 bulan ya, anak-anak entok ini nanti sudah bisa kita latih ya untuk mengkonsumsi pakan-pakan yang sifatnya alternatif ya. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada pakan pabrikan ya teman-teman, karena ketika kita menggunakan pakan pabrikan lebih lama,
secara otomatis ya penghasilan kita, ya keuntungan kita akan semakin menipis ya teman-teman. Nah kemudian yang kedua perawatan, yang ketiga adalah pemasaran. Nah jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Akhir kata saya Rusky Pikata undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video dan tips-tips yang bermanfaat di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.